Bagaimana meningkatkan PAD tanpa membohongi masyarakat? Jadi orang di sini iso dipercaya. Jangan pernah mengatakan A tapi katakan B. Besok TP sudah dulu. Ya, dititeni sama masyarakat. Nggak seperti sekarang, kalau sekarang kacau yang tugas-tugas kantor itu seperti itu. Karena saya yakin ini pemimpin zaman sekarang itu yang humanis, harmonis dan egaliter itu lebih bisa diterima oleh Gen Z. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, ketemu lagi bareng aku Novi di sini. Kita hari ini mau ngobrol-ngobrol panjang lebar dan banyak banget obrolan-obrolan penting yang bakal dibahas hari ini. Tentunya di mana lagi kalau bukan di Mas Damar Podcast. By the way, pasti pada nanya-nanya ya. Kalau podcastnya Mas Damar kenapa sih yang nongol John Novi terus? Oke, jadi gini guys, karena Mas Damar lagi sibuk kampanye, jadi beliau agak-agak jarang ya untuk tampil sekarang. Tapi insya Allah nanti kedepannya beliau akan sering datang ke sini. Nah, sebelum nanti kita tampilkan Mas Damar secara reguler di acara podcastnya beliau, aku kedatangan tamu-tamu istimewa pada hari ini. Beliau-beliau ini yang expert banget nih di bidang pemerintahan, anggaran, dan juga beliau merupakan Dewan Pakar yang ternyata selama ini membantu Mas Damar dalam menyusun visi misi dan program kerja yang ciamik banget pokoknya ya. Nah, seperti apa programnya, seperti apa kita bedah bareng hari ini. Halo, assalamualaikum Bapak. Ya, Pak Sugiarto, Pak Joko Suparto. Selamat datang di podcastnya Mas Damar ya Pak. Iya, sehat Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pak, kita langsung ngobrol nggak apa-apa ya Pak ya? Iya. Nah, jadi for your information guys, beliau ini dulunya sebelum pensiun begitu ya Bapak, karena sekarang sudah purna guys, sudah purna tugas begitu. Beliau memang bertugas di Bapeda atau Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kota Magelang. Jadi kalau mau nanya tentang growingnya Kota Magelang, nah beliau ini expertnya, beliau ahlinya. Kita akan ngobrol-ngobrol seperti apa, tentunya kita langsung aja yuk. Sedikit beliau dulu Pak Sekda. Oh iya Pak Sekda, Masya Allah, maaf Pak. Iya Pak Sekda ya. Iya. Ini memang harus lebih sering kenalan Pak, karena kita anak-anak yang generasi sekarang tuh emang suka nggak itu ya Pak. Oke. Nah, kita ke Pak Sugiarto dulu. Pak, boleh tahu dong Pak, fokus kalau boleh ditilik dari selama Bapak bertugas selama ini di pemerintahan begitu kan. Fokus kebijakan pemerintahan dari masa ke masa itu seperti apa sih Pak? Khususnya mungkin pembangunan dan juga anggaran Pak. Iya, jadi pemerintahan daerah itu ada dua lorongnya tunggal ya. Kalau kita bicara pemerintah daerah, itu adalah kepala daerah, wali kota beserta jajarannya. Kalau kita bicara pemerintahan daerah itu antara eksekutif dan legislatif. Di dalam hal pelaksanaan pemerintahan, pembangunan, saya kira dari masa ke masa, dari waktu-waktu selalu ada peningkatan. Ya. Masing-masing ada nilai lebih dan kurangnya masing-masing. Tapi bagi saya yang pernah bertugas di pemerintah daerah, yang paling kunci itu adalah sinergitas antara eksekutif dan legislatif, terutama dalam hal kebijakan anggaran. Karena begini Mbak, kalau kita mencari orang yang pintar membuat program, ya program bagus itu banyak orang pintar. Ya. Tetapi apakah program itu bisa dilaksanakan dan dijamin bisa dilaksanakan, itu tidak mudah. Jadi yang pertama, kalau saya melihat ya, saya fokus saja ya. Kenapa saya dan Pak Joko dan teman-teman ini istilahnya membantu Mas Damar di sisi situ? Karena ada nilai plus yang diperlukan untuk bisa dilaksanakan satu program. Apa itu Pak nilai plusnya? Ya. Sebelum ke nilai plusnya,
percuma kita siapkan membantu ya program-program yang bagus, tapi kalau itu dilaksanakannya kayak kira nanti nggak mungkin dilaksanakan karena banyak kendala, saya kira sulit. Realistis berarti ya. Nilai plusnya gini Mbak, Mas Damar ini diusung oleh partai politik yang memiliki 17 kursi di DPRD. Betul sekali. Dari 25 kursi, nah, punya 17 kursi. Jadi kalau program insya Allah Mas Damar jadi menang dan Mas Biaso ya menang, maka program yang disusun oleh Mas Damar itu ya pasti akan mendapatkan dukungan politik dari DPRD 17 kursi tadi. Karena DPRD punya hak budgeter. Ya. Nah, jadi budgeting. program apapun yang disusun disodorkan oleh wali kota, kalau DPR tidak menyetujui, Tidak bisa. jalan. Betul. Jadi ini kenapa kami ada ya, itu nilai plusnya dari pasangan Mas Damar dan Pak Biaso Biaso. itu. Yang kedua, untuk bisa dilaksanakan itu ya, seorang kepala daerah itu menurut saya tidak hanya bisa ngecake anggaran yang ada. Hampir di semua kabupaten kota, Iya. tingkat kemandirian fiskalnya itu rendah. Artinya apa? Artinya pendapatan asli daerah tidak mampu untuk membiayai pembangunan daerah itu. Iya. Ketergantungan terhadap dana dari pusat itu sangat tinggi. Jadi kalau kepala daerah hanya bisa ngecake anggaran PAD-nya, Ya. kemudian ngecake jatah DAO-nya, ya akan terbatas dana yang dimiliki untuk bisa membiayai program. Oke. Ya, oleh karenanya diperlukan kepala daerah yang mempunyai jejaring. Ya. Jejaring bagaimana? Jejaring bagaimana Kota Magelang ini bisa dapatkan tambahan alokasi, misalnya dana intens daerah. Iya. Ya, bagaimana bisa dana intens daerah untuk Kota Magelang bisa makin bertambah? Harus punya jejaring, harus punya prestasi yang mendukung untuk dapatkan tambahan itu. Yang kedua, bagaimana caranya bisa tidak hanya DAU yang ngecek dan DAU dan PAD, Iya. tapi juga DAK, dana alokasi khusus. Ya, jadi saya melihat kebetulan saya dan Pak Setiaso kan pernah sama-sama di pemerintahan. Pak Setiaso punya nilai plus menurut saya. Iya. Pada masa Pak Setiaso menjabat Direktur Rumah Sakit Umum Tidar, Iya. tidak mungkin Rumah Sakit Umum Tidar bisa membangun seperti yang sekarang kita lihat kalau hanya mengandalkan DAU dan PAD. Itu bisa terbangun karena apa? Karena ada dana alokasi khusus yang diupayakan dan itu dibiayai dari dana alokasi khusus. Oke, kita beralih nih Pak, maaf ya, saya potong. Pak Joko, bicara tentang DAO dan PAD yang tadi dana alokasi khusus. Nah, proyeksi ke depannya dari kolaborasi ya Pak, berarti ya kolaborasi antara Mas Damar dan Pak Setiaso tentunya dengan 17 anggota dewan. Ini persentase untuk proyeksi pembangunan ke depannya seperti apa? Mungkin Pak Joko juga bisa, nanti Pak Giarto juga bisa menambahkan. Silakan Pak. Baik, terima kasih Mbak Novi. Sedikit mungkin tadi Pak Giarto menyinggung masalah Mas Damar dan Pak Setiaso ya. Nah, saya yang tertarik juga izin menambah sedikit. Di antara dua figur itu, Mas Damar itu kan usianya masih relatif muda. Jadi kan lincah, energetik, kemudian lebih cepat dalam mengantisipasi perubahan. Sanset ya Pak? Sanset, ya, kan sesuai dengan namanya, Damar Prasep Tiong. Jadi kan teknologi lagi deh. Jadi saya membayangkan nantinya itu pemerintahan yang akan dibangun 5 tahun ke depan itu, kalau dalam teori ilmu pemerintahan itu ada yang namanya agile government. Iya. Jadi pemerintahan yang sit gitu ya. Itu dengan katakanlah dilokomotifi oleh figur Mas Damar yang muda, akan gesit lincah kemana-mana, sehingga beliau akan sanggup untuk kalau dalam bahasa kami itu nyengget dana-dana dari pusat. Dan itu dulu pernah kami lakukan. Ketika beliau jadi sekda, saya jadi kepala Bapeda, itu sering banget kita dengan keterbatasan anggaran kita itu mau nggak mau kita harus dalam kutip nyengget ke pusat ataupun ke provinsi. Nah itu saya yakin betul bahwa dengan kemampuan Mas Damar yang muda, kemudian dengan jejaring beliau di tingkat nasional, itu akan bisa menambah pendapatan di Kota Magelang, sehingga program-program yang tadi Pak Giarto singgung, percuma kita bikin program kalau tidak terrealisasi. Nah, merealisasikan program kan butuh biaya. Nah ini dengan kelincahan beliau berdua, itu insya Allah saya yakin betul bahwa nantinya akan bisa meraih dana-dana dari luar Kota Magelang. Saya nambah sini. Boleh Pak, boleh.
kita tadi saya lihat dari sisi Pak Sriarsonya, dia pernah jabat di situ Betul. dan pernah membuktikan mampu membangun tanpa bukan dari DAU dan dari DAK itu Iya, Pak. terbukti. Gitu Iya. ya. Di sisi Mas Damar, saya melihat beberapa Mas Damar, Mas Guardarman ini seorang pengusaha, ya. Seorang pengusaha pada umumnya yang berhasil itu, ya, karena faktor apa? Ya, faktor dia adalah attitude, ya, dan trust. Iya, iya. Pengusaha yang sukses pada umumnya attitude-nya bagus, ya, trust, dapat dipercaya. Itu dibuktikan dengan jejaringnya beliau. Ya, dan dia itu saya kira kolaborasi. Dia punya jejaring, Akal. ya, dia punya bisa dipercaya, orang bisa dipercaya, trust, ya. Saya meyakini orang tidak akan sukses dalam dunia apapun, apalagi dalam bisnis, kalau tidak punya attitude yang baik dan mempunyai trust Ya. yang baik. Oke, Jadi ya. itu yang membuat kami dan teman-teman ini istilahnya berkecimpung atau ikut-ikutan dalam Iya, iya. Tapi memang sangat-sangat butuh sekali Pak pemikiran brilian dari bapak-bapak ini. Terlebih begini Pak, kalau kita melihat tahun-tahun belakangan ini dari kacamata kami sebagai orang awam ya, masyarakat pada umumnya, bahwa penggunaan atau pengelolaan aset-aset daerah, taruhlah wisata saja, Gunung Tidar, Kiai Langgeng, itu tidak terlihat animo dari masyarakatnya sangat kurang Pak. Ibarat kata sepi lah ya, sepi. Nah itu bagaimana Pak? Sudah adakah solusi atau mungkin apa yang sudah dilakukan oleh tim pakar ini dalam membantu nanti Mas Damar ke depannya mengaplikasikan atau meningkatkan sektor-sektor yang memang yang juga aset-aset daerah ini? Jadi itu saya sependapat dengan Mbak Novi, apalagi dengan adanya jalan tol ini. Ya, jadi untuk meningkatkan pendapatan asli daerah, kemudian untuk mensesuaikan masyarakatnya, ya jangan hanya mengandalkan PAD, tapi PAD harus ditingkatkan. Bagaimana meningkatkan PAD tanpa membebani masyarakat? Itu Pak. Itu penting sekali. Ya. Kalau meningkatkan PAD hanya dengan cara menaikkan tarif yang 2 kali lipat dari 4.000 itu apa? Itu bukan cara yang cerdas. Iya. Menaikkan PAD dengan naikkan pajak PBB dinaikkan bukan cara yang cerdas. Ya, ini konsep yang kita diskusikan dan kemudian juga paslon dan beberapa partai pengusung ini sepakat. Bagaimana semakin banyak orang datang ke Kota Magelang akan semakin menghidupi masyarakat Kota Magelang. Bagaimana dengan adanya tol ini nanti orang tidak mau nyempatkan datang ke Kota Magelang. Makanya kita konsepkan Kota Magelang harus kita bikin menjadi bukan hanya tempat transit tapi tempat tujuan yang destinasi ya Pak. Menjadi destinasi yang memaksa mau nggak mau kudu mampir Magelang. Karena ini itu lah. Itu harus kita penataan kota. Itu yang secara makro ya, tapi secara detail ini gini, saya tertarik sekali ya. Yang pertama kita melihat kinerja BUMD kita, saya kira itu kalau menurut pengamatan saya atau kami itu kayaknya masih perlu ya untuk lebih dioptimalkan kinerja BUMD, karena bagaimanapun juga BUMD itu adalah badan usaha di daerah. Betul. Yang tiap tahun dia harus wajib untuk menimbang terhadap PAD. Nah, masih banyak kok yang harus bisa dioptimalkan dari kinerja BUMD kita ya, ada PDAM, Taman Kiai Langgeng dan sebagainya. Nah, kalau bukan tidak mungkin nantinya kalau di Padang perlu kita kok bisa masuk ya Pak gitu ya, menambah berani baru sesuai dengan perkembangan zaman, mungkin masih mungkin ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita perlu juga untuk mengoptimalkan aset-aset daerah kita, baik bangunan ataupun tanah. Masih banyak beberapa misalkan tanah yang masih idle gitu ya, yang perlu lebih optimalkan. Coba di sekitar Sitotopo sini, yang ada Untidar, sebelahnya itu kan juga milik Pemkot. Iya betul Pak. Nah itu kan perlu ditawarkan kepada investor, ya, untuk dimanfaatkan sesuai dengan peruntukan ruang di sana. Kalau tidak salah adalah untuk komersial di sebelahnya Untidar. Itu kan dulu konsepnya adalah ada universitas, ada juga sarana untuk mendukung ini ya, berupa komersial. Kemudian investasi perlu dipromosikan seoptimal mungkin, dan dengan profil Mas Damar yang sangat muda itu saya yakin bahwa beliau akan
bisa bertindak sebagai, kalau nanti terpilih ya dapat amanah, itu bertindak sebagai seorang kepala daerah yang mempunyai jiwa entrepreneur yang tinggi, sehingga dia juga mempromosikan wisata ataupun potensi investasi di Kota Magelang. Contoh, sekarang kawasan Jalan Soekarno-Hatta itu sudah diubah peruntukannya, kita taruhkan tadinya industri menjadi komersial. Iya. Nah itu peluang sekali gitu ya, karena nanti ada pintu keluar masuk tol, kemudian ditampani oleh kawasan perdagangan jasa. Itu kan luar biasa sekali. Nanti bisa dikembangkan sebagai kawasan katakanlah TOD ya, Transit Oriented Development, yang berawal dari sana. Karena nanti ke depan juga ada reaktivasi jalur kereta api. Wah, asik banget sampai ini. ke Ambarawa. Oke. Karena dulu saya ikut pembahasan itu di Kementerian Perhubungan bersama Direktur Perkereta. Kirain nggak jadi ya Pak? Insya Allah jadi. Alhamdulillah. Jadi kan ada tol, itu keluar masuk, ada stasiun. Yeah. Di mana rencana stasiunnya adalah terintegrasi dengan terminal lidah. Mungkin 2 lantai atau gimana gitu ya. Yeah. Itu rencana semula yang dulu kami pegang, katakanlah blueprint-nya dari kementerian. Yeah. Nah itu potensi-potensi yang nanti bisa kita gunakan sebagai faktor pendukung gitu ya, untuk mengoptimalkan potensi Kota Magelang. Insya Allah saya yakin betul, itu kalau dikelola dengan baik bisa memberikan kemanfaatan yang lebih tinggi bagi Kota Magelang. Nah, kalau dari segi pengalaman dan berdasarkan studi empiris yang sudah dilakukan oleh bapak-bapak ini Pak, sebenarnya secara cepat atau secara suksesnya gitu dalam mungkin 100 hari kerja ya, apa sih yang perlu ditata secepatnya? Entah itu dari segi anggaran atau pembangunan. 100 hari kerja. Gini, jadi kalau kita kejar 100 hari kerja, andaikan nanti mendapat amanahnya, itu kita kan juga melihat kapan pelantikan. Seingat saya pelantikannya kan di bulan Februari. Yeah. Nah Februari itu anggaran sudah ditetapkan. Nah kami sudah menyusun program 100 hari kerja bagi pasangan setelah pelantikan. Hari setelah pelantikan. Itu setelah pelantikan itu yang tidak menggunakan APBD. Oke. Contoh, misalkan zihab, ya untuk Gen Z itu ya. Itu kan ada dua pendekatan, memberi wadah fisik dan wadah virtual. Wadah virtual kan nggak perlu biaya banyak. Betul Pak. Tinggal kita bikin podcast seperti ini, mereka bisa kumpul, nggak harus ngumpul di tempat, di rumahnya, di masing-masing rumah di ya. masing-masing rumah bisa ngumpul, atau di kafe utara bisa ngumpul gitu kan. Itu untuk mendiskusikan hal-hal yang perlu di ini. Kemudian juga ini, itu anak merdeka. Oke, anak merdeka itu kan ada beberapa hal yang akan diatasi, kekerasan anak, perkawinan anak, termasuk stunting. Iya. Stunting bisa non APBD dengan menggunakan katakanlah yang program kesehatan yang berbersihasa itu juga menyangkut masalah pelaksanaan stunting. Hal lain mungkin KTP-ku juga bisa yang kampanye. Jadi kita sudah menyiapkan beberapa program unggulan atau prioritas untuk mengisi 100 hari pertama setelah pelantikan kalau nanti terpilih dengan kata lain yang tanpa menggunakan APBD. Jadi kalau ada yang misalkan 100 hari saya ini, tapi setelah kita telisik itu menggunakan APBD, berarti itu bisa dikatakan atau agak sulit. Bahasa aku karya mau kosong. Iya. Karena APBD sudah ditetapkan dan perencanaan APBD 2025 dimulai sejak tahun 2024. Itu nggak bisa dirubah-rubah. Nggak usah dirubah, sebenarnya sudah ada ya Pak. Bakunya itu cetak birunya sudah ada gitu ya. Oke, dari Pak kegiatan mungkin ada tambahan? Tadi ya program dan pembiayaan tadi. Betul sekali yang disampaikan Pak Joko tadi. Jadi kita dikonsepkan oleh teman-teman tadi ya untuk program 100 hari itu program-program yang tidak harus tergantung pada APBD yang sudah ditetapkan. Kalau yang orang menawarkan, siapa menawarkan, nanti saya ini itu terkait dengan pembiayaan APBD itu hal yang nonsen. Karena sekarang saja hari ini sudah. Karena APBD 2005 itu sudah dikirim ke Dewan. Nanti paling lambat bulan Desember gitu. Februari baru dilantik. Nah, bagaimana menggunakan uang? Gitu. Jadi itu stressingnya cabut. Jadi kita realistis Pak. Tidak menyusun istilahnya memberikan saran masukan program yang sebetulnya tidak bisa dilaksanakan sehari hanya untuk menarik. Nggak bisa. Kita harus realistis. Kita harus realistis dan jangan
jangan bohong, jangan membohongi. Ini kunci. Apa adanya dong. Apa adanya. Kalau memang nggak bisa di-sharing ya ini nggak bisa di-sharing. Daripada janji-janji tapi ternyata nggak bisa, itu nggak bisa. Iya. Masyarakat bosan Mbak dengan janji yang Iya, jadi gini, kadang kalau melihat perjalanan dari waktu ke waktu, sosok kepemimpinan wali kota dan wali kota, beberapa waktu yang lalu ya, saya tidak akan menyebutkan itu di masanya siapa. Kadang ada gap yang dirasakan. Kalau menurut bapak-bapak ini seperti apa Pak? Apakah butuh berbagi peran atau bagaimana saling support antara wali kota dan wakil wali kota itu? Kalau dan kacamata bapak-bapak ini yang lalu-lalu itu bagaimana ya Pak? Gitu. Saya kira kalau itu salah regulasi sudah diatur ya, regulasi sudah diatur. Apa yang menjadi tugas wali kota dan wakil wali kota sudah ada. Ya, yang paling pokok adalah fungsi pengawasan itu terletak besar pada seorang wakil wali kota. Tugas utama dari wakil wali kota adalah fungsi pengawasan. Nah, dia mau melaksanakan itu, nyadari nggak tugasnya itu. Tapi pengalaman dengan regulasi saya kan 10 tahun ya, jadi 2 periode wali kota sebelumnya ya. Jadi sekretariat kan 7 tahun lebih, hampir 8 tahun ya. Itu baik-baik saja hubungannya karena di samping tugas yang sudah diberikan oleh undang-undang, juga ada tugas-tugas yang memang itu porsinya wakil wali kota. Ya, antara lain nanti detail Pak Joko ya, tugas Pak Joko lebih detail ya. Ya beliau bisa ketuanya beliau, saya sebagai apa itu ya ada regulasinya. Ya kemudian di samping itu juga ya, wali kota juga ya tidak ada ini wali kota wakil itu hanya banser. Oh enggak, bukan banser. Ada tugas wakil wali kota itu apa? Secara undang-undang ada tugas lain tambahan di dalam program ini ya, yang memimpin harus ini. Tim kemiskinan daerah dan macam-macam ya. Itu tugasnya wakil wali kota. Jadi dan melihat ke situ, insya Allah kalau Mas Damar dan Pak Seri dapat amanah, saya melihat ya belum ya. Beberapa kali ketemu dalam pertemuan itu saya lihat chemistry-nya sudah kelihatan ya, tidak ada kelihatan. Jadi kalau chemistry kelihatan, insya Allah kerjasamanya akan bagus. Menurut saya begitu. Nah, tugas-tugas berikutnya Pak Joko ini monggo. Ya, kan ya. Jadi secara konkret satu itu yang ex officio wakil wali kota atau wakil kepala daerah. Itu yang pertama adalah wakil kepala daerah adalah sebagai ketua TKPKD. TKPKD itu adalah tim koordinasi penanggulangan kemiskinan daerah. Jadi ketuanya adalah wakil kepala daerah, wakil ketuanya adalah sekda, sekretarisnya adalah kepala Bapeda atau sekarang kepala Bapeda. Itu untuk kemiskinan. Kenapa seperti itu? Karena dari Bapeda atau Bapeda itu kan bisa untuk melaksanakan intervensi program ya ke OPD lain untuk kemiskinan misalkan. OPD lain misalkan dinas tertentu belum menganggarkan, kami bisa, dinas A, kamu harus menganggarkan ini untuk percepatan kemiskinan. Jadi posisi sekretaris di situ. Kemudian yang kedua adalah ketua TPID, tim pemantau instansi daerah. Jadi wakil kepala daerah itu tiap secara berkala dia mempunyai grup dengan provinsi gitu ya, memantau inflasinya seberapa perkembangannya. Dan ketika ada yang mengkhawatirkan, dia langsung mengambil langkah-langkah tertentu. Kemudian yang ketiga tadi Pak Gerza singgung adalah pengawasan. Jadi kita akan tiap tahun diaudit BPK, pelaksanaan BPD. Ketika ada temuan, itu yang mengkoordinir adalah wakil kepala daerah. Itu paling enggak seingat saya 3 itu ya. Nah, izin menambahkan ya Pak Dirjen. Dulu ketika tahun 2010-2015 periode pertama pengawasan ini pertama Pak Cikit sama Pak. Boleh sebut merek Pak? Apa ya? Sama Pak Joko Prasetyo. Itu kan salah satu program beliau berdua adalah penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima. Betul. Nah waktu itu kami ditugasi Pak Sigit untuk membuat gimana tata kelolanya, governance-nya gimana, kan? Sehingga ada tim penataan dan pemberdayaan PKN. Itu ketuanya adalah Pak Wakil. Karena berbagi tugas, tentunya lapor kepada Pak Wali, ya. Namun untuk nyandang-nyandang tugas wali kota, Pak Wakil selaku ketua itu, kemudian koordinator wilayah siapa? Camat Utara, Camat Tengah, Camat Selatan. Jadi ketika ada pergerakan PKL yang di luar diperuntukkan, camat langsung bertindak. Itu sebagai katakanlah inovasi kami ya, tahun itu. Dan kami mendapat penghargaan itu tahun 2014 nomor 2 di Indonesia penataan PKL. Iya Pak, nggak kayak yang sekarang Pak.
Jujur boleh ya Saya nggak Pak? berani ngomong ya. Oke. Saya orang bawah ini. Oke, ya tapi kan sedikit curhat ya Pak, dalam artian begini, bahwa saya merasakan sekali pada waktu zamannya Pak Sigit itu memang penataan kuliner itu begitu sangat tematiknya dan itu sangat-sangat ini ya, ada yang di Kartika, Betul. itu Irfan Java, terus yang Sejuta Bunga itu kan sudah tertata gitu kan. Nah sekarang sudah mengalami sedikit, mohon maaf gitu ya, pergeseran dan alun-alun pun yang seharusnya bisa dimanfaatkan secara maksimal. Rame Pak, senang gitu, senang, enggak itu, cuman memang agak kurang rapi menurut saya gitu. Nah, mungkinkah besok akan ada sebuah resolusi gitu dari yang memang sudah disiapkan oleh tim untuk penataan ini kembali, atau bagaimana Pak? Kiranya yang bisa dari tim pakar ini nanti sampaikan kepada Mas Damar dan Pak Sriharso. Itu kan juga masalah yang sangat agak apa ya, alun-alun kan sentral juga mendatangkan public space, wisatawan, ikonnya juga di sana, meskipun memang masih perlu dipercantik sih ya menurutnya. Nah itu kira-kira besok yang sudah disiapkan seperti apa Pak? Gini, sebelum masuk ke sana, saya sedikit flashback ya, karena itu pengalaman kami dulu, sekitar berapa 14 tahun yang lalu lah. Jadi dalam program pemberdayaan, penataan dan pemberdayaan PKL, selain fisiknya kita tata waktu itu ya. Jadi PKL itu dia berjualan biasanya yang sebelum ditata ya, itu kan bekalnya apa? Untuk nyuci mangkok, ember kan? Iya Pak. Ember sama rumput. Iya. Bayangkan higiennya di mana? Pengasal-asalan gitu kan. Nah, waktu itu kita sediani air. Jadi tiap titik PKL kita beri akses air bersih. Iya. Mereka bayar di airnya. Kan biar tercapai higienis. Kemudian yang kedua, secara non fisik itu PKL kemudian kami kerjasama dengan Bank Magelang milik kita. Iya. Jadi petugas Bank Magelang itu tiap hari keliling di PKL untuk tabungan harian. Jadi mereka juga punya tabungan. Jadi banknya maju, pengusaha PKL juga maju. Gitu kan. Itu yang waktu itu kami lakukan. Dan masih banyak aspek lain yang kita tempuh. Nah, tadi kalau kita jalan ke depan, kalau kita siapkan katakanlah program-programnya Mas Damar atau program Damai, itu kan ada 3 kategori ya, program unggulan. Itu adalah program sebagai pelaksanaan langsung dari tagline-nya Mas Damar dan Pak Sriharso. Membangun bersama, melayani sepenuh hati, gitu kan? Itu ada beberapa program unggulan, 19 kalau nggak salah. Kemudian ada juga program prioritas. Itu sebagai program prioritas yang terjemahan langsung dari misi beliau. Nah yang ketiga itu adalah cluster program. Ada 4 cluster program. Magelang kita peduli untuk kemiskinan, Magelang bergaung untuk event-event ini Magelang, ngerawat Magelang itu untuk sustainable ya, lingkungan hidup dan budaya. Yang ketiga yang keempat adalah Magelang itu moto. Nah moto itu tadi juga disinggung kan sama Damar di podcast sebelumnya ya, menata fisik kota Magelang yang dulu pernah seperti itu, kemudian kita akan kembalikan lagi. Ya, jadi landmarknya mau kita tata seperti apa dan sebagainya, termasuk adalah menata PKL. Jadi itu moto itu tidak hanya itu moto fisik, itu moto masyarakatnya, juga itu moto komponen-komponen penyumbang perekonomian kota termasuk PKL. Dulu kita punya kota Sejuta Bunga yang harusnya itu sustain ya. Namun nggak tahu ini agak kurang gregetnya terasa gitu. Walaupun tapi buyanya juga masih dibanggakan. Masih Pak. Masih alhamdulillah masih bisa dilihat ketika Mekar itu cantik dirasakan. Kita viral banget itu Mbak. Mana-mana. Saya yang di luar negeri pun juga sering kontak dengan saya. Apik banget fotomu. Saya merasa bangga dulu. Paling nggak walaupun kecil pernah berkontribusi waktu itu. Nah, harapannya buat Mas Damar dan Pak Sriharso jika memang nanti terpilih menjadi wali kota dan wakil wali kota Magelang. Monggo, mau Pak Kiat dulu. Saya berharap, dari saya berharap ya konsisten dengan antara ucapan dan tindakan. Jangan esok PP sore deli. Kalau dalam ini konsisten pada visi misi dan program yang konsisten. Kalau esok PP sore deli sampai malam seperti itu, itu tidak akan sukses. Tidak akan sukses, saya yakin. Karena saya belajar ya, saya nggak apa-apa ya Pak, tapi saya itu dari dulu saya selalu diingatkan
Jadi orang iki sing iso dipercaya. Jangan pernah mengatakan A tapi katakan B. Ini politik tidak bisa. Kalau sudah jadi kepala daerah, otomatis itu monggo. Tapi kalau sudah itu jabat itu tidak boleh tempe sudah dulu. Iya. Ya, dititen sama masyarakat. Ya. Harapan saya gitu, Pak. Siap. Kalau Pak Joko? Gini, saya tahu ya Mas Jamal dan Pak Asri itu dalam rangka pencalonan ini kan beliau sering rajin ke masyarakat. Nah, harapan saya nanti juga tetap walaupun mungkin intensitasnya tidak frekuensinya tidak sebanyak ini ya. Iya. Karena kan pasti tugas-tugasnya kan banyak sekali. Betul. Tetap rajin ke masyarakat. Saya ingat betul 2010 ketika Pak Siki dilantik oleh Pak Bibit Pak Gubernur, hanya cuma satu, Mas Siki Magelang Wijiling. Rajin dan beliau mengunjungi masyarakat. Itu pesan Pak Bibit dan dilaksanakan oleh Pak Siki dengan program melatih DKU. 2014 dan 2020 ya. Nah, mudah-mudahan nanti harapan saya Mas Daman dan Pak Sri tetap seperti itu. Walaupun nggak seperti sekarang. Kalau sekarang kacau lah yang tugas-tugas kantor itu seperti itu. Yang kedua, sesuai dengan salah satu misi yang beliau angkat adalah tetap humanis. Humanis karena saya yakin ini pemimpin zaman sekarang itu yang humanis, harmonis dan egaliter itu lebih bisa diterima oleh Gen Z. Anak-anak Gen Z itu nggak begitu suka dengan seragam yang kaku gitu ya, tapi yang mungkin agak egaliter itu lebih Santuy kalau suasananya. Saya punya pandangan Mas Damar, insya Allah punya potensi seperti itu ya dengan jiwa mudanya, sehingga tetap dijaga saja biar kedekatan dengan Gen Z itu terbangun dan tetap sustain. Terima kasih banyak ini obrolannya yang sebenarnya sangat menarik sekali, tapi mohon maaf kita terbatas durasi Bapak. Saya juga mau jemput cucu ya. Jadi iya, mohon maaf ya Bapak karena harus harus jemput cucu juga, dan Pak Joko juga sebenarnya sudah dari tadi guys gitu. Cuma memang tadi kita harus terbatas karena ada jadwal mendadak ya tadi ya Pak yang harus kita syuting juga. Ya udah guys, kalau gitu ini dulu pembicaraan kita. Semoga kita bisa bertemu kembali di lain kesempatan. Bungkus.